rock. Yes. You are an inspiration to us all. May God pour out his blessings upon you and your families, just as you have poured your heart into this Vacation Bible School program. Parents, grandparents, aunties, and uncles, God has given you a very important job. As it says in Deuteronomy 6, these commandments that I give you today are to be on your hearts. Haruslah engkau membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. So, dear friends, as we close, we remember these words from 1 Thessalonians. We always thank God for all of you dan menyebut kamu dalam doa kami. We remember before our God and Father your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. Tuhan memberkati kalian semua. God bless you all. Amen. Halo sobat keren, masih dengan Kak Elo di sini. Masih semangat berpetualang di hari kedua? Coba kita sapa teman-teman kita. Kita lambaikan tangan, katakan hai. Hai, wah semangat sekali sobat keren. Sudah siap semuanya? Sudah siap? Bapak, Ibu, Mama, Papa, juga guru-guru sekolah minggu sudah siap mendampingi anak-anak? Wah, sip, supaya lebih semangat lagi kita berdiri bersama, kita akan menyanyikan pujian. Mari kita bersukaria dengan gerakannya bersama dengan teman-teman kita di GBI Tawangsari. Yuk, semuanya berdiri yuk, semuanya berdiri. Halo adik-adik, hari ini kita mau nyanyi adik-adik. Kita dari desa mana Ju? Kita dari Tawangsari. Kok semuanya pada sebutin kenapa ya Ju? Siapa? Kenapa kok Ju? Karena nggak ada gerakannya Kak. Lu Kak Ju katanya lagunya nggak ada gerakannya. Ada nggak Kak Ju? Jelas ada dong. Kak Ju, ayo. Tunjukin gerakan Kak Ju, diriin semua ya adik. Diriin semua ya. Oke. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu puji Tuhan selesai haleluya semua baca berdiri silakan yang sedih Yesus berkata bukankah Yesus berkata damai dari kita mari kita ini udah malam belum, tapi nggak perlu. Kok nggak semangat ya lagunya? Kayaknya belum makan dia ini ya. Lebih semangat ya? Oke, ulang ya lagi. Lebih semangat. Mari kita bersukaria dalam ini, karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu puji Tuhan selesai haleluya semua baca berdiri silakan yang ada hati yang sedih Yesus Wah, keren semuanya. Terima kasih teman-teman dari GBI Tawangsari. Nah,
Adik-adik, kita mau lihat nih video arak-arakan semangatnya teman-teman berpetualang bersama Kenzi di seluruh Indonesia. Sudah siap melihatnya? Kita lihat bersama. Keren sekali, Sobat Keren di seluruh Indonesia semangat sekali menyambut hari ini. Nah, kita mau beri tepuk tangan buat kita semua yang hari ini masih semangat berpetualang. Yuk kita berdiri, kita beri tepuk tangan buat kita semua. Wah, lebih keras lagi dong. Wah, keren. Nah, sebelum kita berpetualang bersama, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, hari ini yang bertugas adalah teman-teman BPD dari Sumatera bagian tengah. Coba siapa yang mau bantu kakak? Silahkan raise hand. Nanti kakak akan panggil namanya. Kita akan berdoa bersama. Silahkan teman-teman. Kakak akan tunggu sampai teman-teman mengangkat tangan dari BPD Sumatera bagian tengah. Wah, pasti anak-anak hebat berani. Nah, ini kakak sudah dapat dari kelas Indria. Ada teman kita. Ada teman kita. Ada teman kita. Siapa ya? Faith Gloria. Faith Gloria bantu kakak untuk berdoa ya. Wah, dari Pratama. Oh, ini yang sudah siap dulu nih. Yang sudah siap dari Madya. Wah, ada Pandau dari Sumbakteng. Siap berdoa Pandau? Wah, keren. Dari Tunas Muda ada teman kita, Michelle. Nah, sudah siap semua? Ada dari Pratama, teman kita Bernike. Silahkan semuanya sikap berdoa. Kita akan tutup mata, lipat tangan. Teman-teman yang sudah muncul di pada layar, silahkan memimpin dalam doa. Tuhan Yesus, kami akan mulai seal kami hari kedua. Tuhan Yesus, pimpinlah kami saat ini dari pertengahan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati kakak-kakak yang memimpin. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita tunggu teman-teman yang lain ya, yang belum selesai. Aku disuruh.
Nah, terima kasih buat teman-teman dari BPD Sumatera bagian tengah. Terima kasih. Nah, saatnya kita akan membaca ayat hafalan kita dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Hari ini Bu Elo mau minta tolong kepada teman-teman keren kita di BPD Bengkulu. Buat teman-teman yang sudah siap untuk membaca ayat hafalan kita hari ini, silahkan mengangkat tangan. Dari Tunas Muda sudah siap. Ada GPI Sinar Kasih, silahkan salah satu berdoa. Silahkan salah satu membaca ayat hafalan. Dari kelas Madya ada Hizkia, silahkan membaca. Dan dari kelas Pratama ada Marvel, dari Indria ada Keila. Silahkan membaca, yuk. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Nah, itu masa udah ya. Ayatnya mana? Tapi nggak tahu lah, aku juga nggak tahu di sini. Kemana tuh ayat kamu? Bukan kamu. Ada. Ayat mana kamu itu? Itu Yohanes 15 ayat 16. Bentar, Kak. Bentar. Terima kasih buat teman-teman. Oh, masih ada yang belum ya? Aku ngelamun aja dari tadi. Kita tunggu dulu ya. Bukan kami yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Baik. Nah, terima kasih teman-teman dari Bengkulu. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mengucapkan janji kita terhadap kitab suci. Bagaimana sikap yang baik? Semuanya berdiri. Ayo kita berdiri yuk. Kita berdiri, kita letakkan tangan kanan kita pada dada sebelah kiri. Hari ini yang bertugas memimpin untuk membaca janji kitab suci adalah teman-teman kita dari BPD Sulawesi. Ada yang siap? Boleh angkat tangan, bantu kakak untuk membaca janji kitab suci. Nah, itu sudah ada yang siap. Dari kelas Indria. Dari kelas Indria ada Fight again. Dari kelas Pratama, Dwi Raya. Dari kelas Madya, Gerar. Gerar bisa berdiri, bantu kakak untuk baca kitab suci. Nah, oke. Kemudian dari Tunas Muda, ada dari Indria, ada Andika dari Sulawesi Utara. Nah, boleh baca ya, pimpin baca. Dari Tunas Muda, sudah siap semua teman-teman? Tangan kanan kita taruh di dada sebelah kiri. Dari Tunas Muda, kita baca, silahkan
menyalakan audio yang akan membaca dan kita akan baca janji kitab suci yang ada pada layar. Kita sama-sama. Halo. Ada dari Sulawesi Utara. Siapa yaitu? Riki. Boleh berdiri atau sama-sama? Semua teman-teman berdiri yuk. Kita berdiri. Oke, semua sudah siap ya? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janji kitab. Saya berjanji tetap setia kepada kitab suci firman Allah dan akan menjadikannya sebagai pelita bagi kaki saya dan terang bagi jalan saya, dan firman-Nya akan saya simpan di dalam hati saya supaya janganlah saya berdosa terhadap Tuhan. Baik, terima kasih semua teman-teman dari BPD Sulawesi. Kalian keren karena hari ini sudah bantu kakak untuk membaca janji kitab suci. Nah, sobat keren jangan duduk dulu. Kita akan menyanyi sama-sama lagu tema kita, Keren di Tangan Tuhan. Yuk! Walau ku lemah,
sahabat keren, hari ini kita mau lihat lagi petualangan Kenzi dengan teman-teman. Kalau kemarin Eka Vira sudah pemberani karena pertolongan Tuhan, sekarang apa lagi ya? Yuk kita langsung saksikan bersama petualangan Kenzi dan teman-teman. Setelah badannya mendapat energi, Keren harus segera mencari jalan keluar dari hutan belantara. Tapi bagaimana caranya? Tantangan apa lagi ya yang harus mereka hadapi kali ini? Halo, sahabat keren. Hai, sahabat keren. Sahabat keren. Halo teman-teman semua, kita berjumpa lagi dalam pertemuan keren hari yang kedua. Nah, ingat ya, hari kemarin teman-teman keren sudah mendapatkan energi kuat dari buah-buahan yang sudah kita makan. Yes. Nah, KR Langga di sini berharap kalian semua sudah makan ya. Sudah bukan? Harusnya sudah dong. Sebelum kita melanjutkan pertualangan, kita akan senam bersama-sama. Senam panca indera, siap ya teman-teman? Kak Nita, Kak Eka Vira, Kak Kenzi. Nah, sebelum kita mulai, kita akan pemanasan terlebih dahulu. Harus serius, tidak boleh salah. Siap ya? Siap. Jika Kak Erlangga mengatakan kepala, berarti sentuh kepalanya dulu. Kalau Kak Erlangga berbicara kaki, berarti kaki. Ikuti Kak Erlangga. Teman-teman kan juga. Oke ya, kita mulai ya. Harus benar. Siap? 3, 2, 1. Pundak. Loh, Kak Kenzi kok pundak kan di sini? Oh, bukan di sini. Kalau ini kan mata. Ya. Salah ya. Gimana sih? Ya, terus sekali lagi harus benar. Oke. Iya, harus benar ya, sekali lagi ya. 3, 2, 1. Hidung. Loh, kok salah lagi? Nah, hidung. Sekali lagi, yuk. 3, 2, 1. Mulut. Betul semua. Asik. Coba dilihat teman-teman. Wah, mantap. Kalau begitu, kita akan mulai nyanyi ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Jadi ikuti gerakan Kak Erlangga supaya kita semangat di hari yang kedua ini. Oke ya? Oke, kita akan mulai musik. Ayo, ikuti ya. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, mata, telinga, mulut dan hidung, kepala, pundak, lutut kaki. Oke, kita ulangi dari awal lagi. Siap ya? Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, mata, telinga, mulut dan hidung, kepala, pundak, lutut kaki. Ya, mari teman berdiri semua. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, mata, telinga, mulut dan hidung, kepala, pundak, lutut kaki. Yeay, kita sudah senam panca indera. Semangat ya untuk hari yang kedua ini. Aku sudah Enak semangat. kan? Oh, kalau gitu Wah, sahabat keren sudah semangat kan? Nah, yuk sekarang kita lanjutkan petualangan hari ini. Teteteteret.
Kak, itu suara apa itu? Aku takut. Entah Erlangga, aku juga belum tahu. Ih, kok serem gitu? Sepertinya itu hewan buas. Kan ini kita berada di hutan belantara. Pasti banyak hewan buasnya. Ayo kita harus cari jalan keluar. Keren segera pergi. Berjalan mengikuti jalan setapak. Mereka berusaha menjauhi sumber suara yang mirip hewan buas itu. Perlahan tapi pasti, Keren melewati jalan setapak itu. Terkadang jalannya rata, tapi ada juga jalan yang menanjak dan menurun. 1 jam kemudian, tibalah mereka di sebuah persimpangan jalan. Ada 2 persimpangan jalan. Iya nih. Jalan mana yang harus kita pilih? Wah, baik jalan kiri maupun kanan sama-sama berbahaya. Mana ini? Sebelah kiri sungai besar ada buayanya. Sedangkan yang kanan tebing jurang yang curam. Jalannya sempit lagi. Tanahnya kelihatan rapuh. Teman-teman gimana? Aku bingung. Aduh, aku juga bingung nih. Sahabat Keren, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan ya? Oh iya, kita belajar bagaimana Iya dong Kak, kita harus terus belajar supaya bisa mendapatkan jalan keluar. Sahabat Keren, mari kita belajar. Pasti banyak hal yang bisa kita pelajari di hari yang kedua ini. Oke, aku siap. Sepertinya memang kita perlu belajar. Iya. Iya kan, Kenzi? Iya. Oke, kita belajar ya. Oke, yuk. Nah, sahabat Keren yang ada di rumah, di hari yang kedua, Keren menghadapi kesulitan yang lain. Mereka ada di persimpangan jalan. Keduanya sama-sama berbahaya. Apa ya yang sebaiknya Keren lakukan? Kita belajar dulu ya melalui cerita Alkitab di kelas masing-masing. Sampai bertemu. Halo Sobat Keren, selamat sore. Wah, selamat datang ya di kelas Pratama Keren hari ini. Yeay. Sudah semangat, sudah siap untuk mendengarkan cerita Alkitab hari ini? Siap dong Kak Kenny. Siap nggak? Kalau siap, coba angkat jempolnya. Kasih reaction jempol yang ada di Zoom. Coba, ini ada di Zoom ya. Wah, Reaction, banyak banget ya Kak. Jempol, jempol ya, jempol. Nih, jempol. Mana jempolnya? Nah, ini Kak Kenny udah keluarkan jempol Kak Kenny. Ya. Nah, biar semakin semangat, kita mau yel-yel dulu ya. Kita mau yel-yel dulu supaya adik-adik lebih semangat lagi untuk mengikuti kelas Pratama ini. Tadi kan Kak Kenny sudah sempat ajarkan ya untuk yel-yelnya. Nanti kalau Kak Kenny panggil Sobat Pratama, jawabannya adalah keren di tangan Tuhan.
Gitu ya. Yeay. Yuk kita mau sama-sama ya. Kalau Kak Kenny panggil adik-adik Sobat Pratama, jawabannya adalah keren di tangan Tuhan. Gitu ya. Bisa semuanya? Oke Kak, bisa dong anak-anak keren. Ayo, oke, siap-siap ya. Sobat keren, Keren di di tangan Tuhan. Tuhan. Yeay. Oke, mantap semuanya. Sudah keren di tangan Tuhan, sudah siap untuk mengikuti kelas di hari ini. Oh iya, kan kemarin cerita Alkitab kita disampaikan oleh Kak Elva. Siapa yang masih ingat kemarin ceritanya tentang siapa ya? Coba ketik di kolom komentar, ayo. Kemarin ceritanya tentang siapa? Yang masih ingat. Ada yang jawab tentang Daniel. Wah, betul sekali adik-adik. Benar sekali. Tentang Daniel dan juga teman-temannya yang tetap memilih taat kepada Tuhan Allah, sebab memang Tuhan Allah lah yang maha kuasa dan yang patut untuk disembah. Gitu. Nah, kalau hari ini kita akan belajar tentang siapa ya? Nita udah tahu belum hari ini kita akan belajar tentang siapa? Wah, siapa ya Kak Kenny? Gimana kalau kita langsung aja lihat ceritanya? Wah, bener nih. Kak Wanda udah penasaran dengan cerita Alkitab hari ini? Penasaran banget dong Kak. Nggak tahan nih. Belajar Iya nih. bersama-sama nih. Kita mau fokus ya Kak Wanda ya. Mau fokus ya. Betul. Nggak main chat dulu ya. Kita mau fokus ya buat belajar. Kita mau fokus untuk mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Adik-adik dan kita semua yang di sini juga termasuk Kak Kenny, Kak Wanda, Nita juga akan memperhatikan cerita Alkitab hari ini. Yuk kita mau sama-sama perhatikan ya dan mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Yuk kita mau perhatikan bersama-sama dan mendengarkan ya. Adik fokus. Shalom adik-adik semuanya. Perkenalkan nama Sebentar ya adik-adik, kita sebentar lagi akan bersama-sama melihat cerita Alkitab. Coba kita hitung ya. Dalam hitungan 5, kita mau sama-sama melihat cerita Alkitab hari ini. Yuk, kita perhatikan bersama-sama. Dalam hitungan 5, kita hitung ya. 5, 4. Shalom adik-adik 2, semuanya. 1. Shalom adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama kakak adalah Kak Intan. Nah adik-adik, hari ini kita masuk di hari yang kedua untuk bersama-sama belajar cerita Alkitab. Nah adik-adik, Kak Intan mau tanya sama adik-adik semuanya. Adik-adik masih semangat atau sudah mulai bosan ya? Nah, Kak Intan berharap adik-adik semuanya masih semangat ya. Biar lebih semangat, adik-adik ikutin Kak Intan bernyanyi, oke? Ya, kita akan bernyanyi lagunya seperti ini. Siapa yang suka cerita Alkitab? Yes, yes. Siapa yang suka cerita Alkitab? Yes, yes. Suka cerita Alkitab. Ayo tetap semangat. Siapa yang suka cerita Alkitab? Yes, yes, yes. Bisa ya adik-adik ya? Yuk adik-adik semuanya berdiri. Kita mau bernyanyi biar tetap semangat. 1, 2, 3.
Siapa yang suka cerita Alkitab? Yes, yes. Siapa yang suka cerita Alkitab? Yes, yes. Suka cerita Alkitab. Ayo tetap semangat. Siapa yang suka cerita Alkitab? Yes, yes, yes. Good, luar biasa adik-adik semuanya. Ternyata adik-adik masih semangat. Ya, adik-adik, hari ini cerita Alkitab kita berjudul Bersama Allah Aku Bisa. Adik-adik semuanya persiapkan Alkitabnya ya. Kita mau buka Alkitabnya di dalam Daniel pasal yang kedua. Kalau kemarin adik-adik kita sudah belajar bersama-sama bagaimana Daniel tetap taat dan melakukan perintahnya Tuhan. Kalau pagi hari ini, di hari ini kita bersama-sama akan belajar cerita Alkitab mengenai mimpi Raja Nebukadnezar. Siapa di sini yang pernah bermimpi? Angkat tangannya. Ya, pasti kita pernah bermimpi ya. Mimpi itu bisa yang menyenangkan, bisa juga yang mimpi yang sangat buruk. Kalau mimpi yang menyenangkan pasti kita tidak bangun-bangun karena mimpinya yang sangat menyenangkan. Tetapi sebaliknya adik-adik, kalau mimpi itu buruk, pasti mimpi itu membuat kita terbangun. Bahkan kita susah kembali untuk tidur. Ternyata hal ini juga terjadi kepada Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar adalah Raja Babel yang pernah bermimpi juga loh adik-adik. Pada waktu dia bermimpi, ternyata mimpinya itu sangat membuat hatinya gelisah. Bahkan raja tidak dapat tidur kembali. Sehingga membuat raja semakin gelisah, semakin bingung apa yang dimimpikan dan juga artinya. Sehingga raja meminta bantuan kepada orang yang dianggapnya dapat menjelaskan mimpi beserta artinya itu. Dan raja pun berkata, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Kemudian jawab para kasdim seperti ini. Baik tuanku raja, kami mengerti. Namun sebelumnya ceritakanlah terlebih dahulu apa mimpi raja sehingga kami dapat menjelaskan apa yang menjadi mimpi raja tersebut. Tapi raja menjawab, "Tidak, aku tidak mau memberitahukannya. Kalianlah yang harus memberitakan dan menceritakan kepadaku apa mimpi beserta artinya itu. Tetapi jika di antara kalian tidak dapat menjelaskan dan menceritakan apa mimpi tersebut, kalian semua akan mendapatkan hukumannya. Sebaliknya, jika kalian mampu menceritakan dan menjelaskannya, kalian semua akan mendapatkan hadiah." Tetapi jawab para kasdim seperti ini, "Apa yang tuanku raja minta adalah sangatlah berat. Tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukan kepada tuanku raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia." Maka adik-adik, geramlah raja dan raja sangat marah sehingga raja mengeluarkan titah untuk melenyapkan semua orang bijaksana yang berada di Babel. Ketika perintah itu dikeluarkan, maka Daniel bersama teman-temannya pun juga terancam akan mendapatkan hukuman, bahkan dibunuh. Lalu apa yang dilakukan oleh Daniel adik-adik? Rupanya Daniel pergi menghadap raja dan memohon kepada raja seperti ini, "Tuanku raja, berikanlah hambamu ini waktu supaya
dapat memberitahukan apa mimpi raja beserta juga maknanya. Setelah itu, Daniel memberitahukan kepada ketiga temannya, yaitu Hanania, Misael, dan juga Azarza, supaya mereka bersama-sama memohon kepada Allah semesta langit yang dapat memberitahukan rahasia yang tidak dapat diketahui oleh manusia. Dan apakah yang terjadi selanjutnya, adik-adik, siapa yang tahu? Kira-kira Daniel bisa mengetahui arti mimpi raja enggak ya? Nah, adik-adik semuanya, Allah yang Maha Tahu dan Allah yang Maha Kuasa dapat memberitahukan rahasia yang tidak dapat dimengerti oleh manusia. Saat Daniel dan juga teman-temannya memohon pertolongan kepada Allah, Allah mau menolong Daniel dan melalui penglihatan pada suatu malam. Daniel sangat bersukacita, adik-adik, dan Daniel memuji nama Tuhan. Terpujilah nama Allah selama-lamanya, karena daripadanya lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mampu menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan hal yang tersembunyi. Dia juga yang tahu apa yang ada di dalam gelap dan pada terang daripadanya. Setelah itu adik-adik, pergilah Daniel kepada Ariok supaya tidak dilenyapkan orang-orang bijaksana yang berada di Babel. Dan Daniel berkata, biarlah aku menghadap raja dan aku akan memberitahukan kepada raja apa mimpi raja beserta juga artinya. Lalu Daniel menceritakan mimpi dan juga arti apa yang dimimpikan oleh Raja Nebukadnezar. Katanya, rahasia yang ditanyakan tuanku tidak dapat diberitahukan oleh orang bijaksana lainnya. Tetapi hanya Allah yang ada di sorga lah yang mampu memberitahukan rahasia-rahasia dan telah memberitahukan kepada tuanku raja apa arti dan juga penglihatan-penglihatan yang tuanku raja lihat. Dan Daniel menceritakan mimpi beserta artinya Raja Nebukadnezar seperti ini. Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilau luar biasa. Kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya sehingga remuk. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi tuanku. Dan sekarang maknanya, tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga. Akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi. Maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu, sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, bahwa kerajaan itu terbagi, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan. Kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Wow, keren ya Allah kita. Hanya oleh karena pertolongan Allah sajalah Daniel mampu menjelaskan mimpi raja. Daniel beserta teman-temannya
selamat dari hukuman. Tidak hanya Daniel saja adik-adik, tapi Allah pun juga sanggup menolong adik-adik. Adik-adik saat menghadapi masalah, saat menghadapi kesulitan, maupun saat menghadapi tantangan, Allah mampu memberikan pertolongan. Seperti judul pelajaran kita hari ini, bersama Allah aku bisa. Ya, bersama Allah kita bisa melewati semua kesulitan dan juga tantangan. Selain dari itu, Allah juga merupakan sumber hikmat bagi manusia. Di tengah keadaan yang sulit, Daniel dipakai oleh Allah untuk memperkenalkan kebesaran Tuhan Allah kepada bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Daniel keren sekali ya. Ya, Daniel bisa keren di tangan Tuhan. Bukan hanya Daniel saja yang bisa keren di tangan Tuhan, tetapi adik-adik semua yang ada di rumah juga bisa menjadi keren di tangan Tuhan. Mau tahu caranya gimana? Caranya adalah saat adik-adik menghadapi masalah, saat adik-adik menghadapi kesulitan dan tantangan, adik-adik punya Allah yang hebat, punya Allah yang mampu memberikan pertolongan kepada kita. Adik-adik bisa memohon pertolongan dari Tuhan Allah dengan berdoa dan juga meminta hikmat kepadanya. Oke, sampai di sini dulu ya cerita Alkitab kita. Ingat adik-adik, kita ucapkan bersama-sama, bersama Allah aku bisa. Sekali lagi ya, bersama Allah aku bisa. Sampai jumpa adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Wah, gimana nih adik-adik? Seru tidak cerita Alkitabnya? Siapa yang diberkati? Coba. Nita mau tahu. Kalau ada yang terberkati sama cerita Alkitabnya, boleh angkat tangannya? Siapa nih? Oh, bagus. Oh, banyak sekali. Seru ya. Nah, Nita baca nih. Chat-chatnya semua pada bilang seru. Nah, semuanya juga angkat tangan. Oke, mantap semuanya. Semuanya keren. Sudah mendengarkan cerita Alkitab dengan baik. Nah, Sobat Keren, sekarang Kak Kenny mau tanya nih ke Sobat Keren yang ada di sini semuanya. Pasti Sobat Keren pernah ya mengalami keadaan sulit seperti Daniel tadi. Daniel yang harus dengan teman-temannya menghadapi keadaan sulit di mana mereka akan kena hukuman raja. Nah, kalau adik-adik kan pasti di sini mungkin pernah mengalami keadaan-keadaan sulit ya, ataupun masalah-masalah yang ada. Coba ceritakan satu saja pengalaman di mana adik-adik pernah mengalami keadaan yang sulit. Seperti apa itu pengalamannya? Nah, Kak Kenny mau tunjuk salah satu adik-adik di sini untuk boleh berbagi cerita. Kak Kenny akan pilih ya bagi adik-adik yang mau berbagi cerita di sini. Adik-adik silahkan angkat tangannya dan nanti Kak Kenny akan pilih salah satu dari adik-adik di sini. Siapa yang mau berbagi cerita di sini? Ayo angkat tangannya. Siapa yang mau berbagi cerita di sini? Ada yang tidak yang berbagi cerita? Wah, di sini ada adik-adik yang sudah angkat tangan, Kak. Ada yang sudah angkat tangan. Coba Kak Kenny pilih ya. Wah, siapa, Kak? Kak Kenny mau pilih yang namanya Christian. Christian dari BPD Jateng Bagut. Wah, Christian dari BPD Jateng Bagut. Halo Christian. Halo. Loh, hilang. Hilang. Halo. Halo Christian. Ah, itu dia. Christian pernah mengalami kesulitan nggak? Keadaan sulit seperti mungkin Daniel. Gimana ceritanya?
Aku kan sama temen itu jatuh ditolong, tapi agak luka, lumayan sakit. Oh, lalu di saat keadaan sulit seperti itu, apa yang Christian lakukan? Menahan sakit. Oh, menahan sakit. Oke. Gimana perasaannya Christian waktu itu? Sedih? Sedih. Sedih. Oke, terima kasih Christian. Sudah berbagi cerita ya. Dadah. Oke, ini. Wah, mantap ya. Salah satu adik kita ini, dia bisa menghadapi keadaan sulit. Nah, adik-adik di sini pun tentu juga pernah mengalami keadaan-keadaan yang sulit ya. Tapi ingat, sesuai dengan firman Tuhan dan cerita Alkitab hari ini, kita mau meminta pertolongan Tuhan Allah. Gitu ya, sobat keren semuanya. Iya, betul. Oh, oke. Semua sudah ini ya, semuanya pasti punya keadaan sulit. Tapi beruntung dan bersyukur karena Tuhan pasti tolong kita semua. Walaupun sulit, kita semua pasti akan ditolong Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti akan tolong kita. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita mau melengkapi ayat. Coba sekarang disiapin Alkitabnya. Oke, dibuka dari Daniel 2 ayat 20 sampai 23. Nah, Daniel 2 ayat 20 sampai 23. Coba disiapin ya. Nah, Nita bilang sekali lagi ya. Daniel 2 ayat 20 sampai 23. Nah, kalau sudah dibuka Alkitabnya, kita mau main sama-sama. Coba lihat di layarnya. Ada permainan-permainan. Nah, sudah siap? Oke, sekarang siapa yang mau jawab? Boleh angkat tangannya ya. Nah, coba Nita minta tolong deh di spotlight yang mau jawab itu yang sudah angkat tangan. Nah, lihat. Nita bantu. Oke, ada Cleora. Oke, halo Cleora. Dari mana nih? Nah, halo, udah bisa tuh suaranya. Hai Cleora. Cleora dari mana? Oke, oke deh. Jawabannya apa nih? Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada A, B, atau C? Oh, yang A. Oke, terima kasih Cleora. Cleora dan Clevia ya itu ya? Gitu ya namanya ya? Oh, oke deh. Terima kasih. Sekarang lanjut. Terima kasih, Clara. Nah, sekarang yang angkat tangan lagi ya. Dia titik. Apa nih? Siapa yang mau jawab? Boleh di spotlight. Tunggu sebentar. Oke. Ada 2 nih. Yang mana ya?
Coba Joseph. Oke, Joseph. Joseph Junior. Joseph dari BPD mana? Jawa Barat. Oke, dari Jawa Barat. Nah, jawabannya apa nih, Joseph? B. B. Mengubah saat waktu. Wah, tepat sekali. Pandai. Oke, Joseph. Terima kasih sudah bantu menjawab. Kemudian, oke. Terima kasih. Nah, tadi kita sudah menjawab beberapa pertanyaan ya. Sekarang Nita mau tanya, siapa yang udah nggak sabar buat hasta karyanya? Semua udah buat hasta karya? Kemarin sudah buat kantong ajaib? Enggak. Kantong doa. Kemarin sudah buat kantong doanya? Wih, sudah semua, kayaknya sudah angkat tangan semua Kak Kenny, Kak Wanda. Kalau gitu ganti coba kasih reaction love kalau sudah buat dan sudah tidak sabar untuk lihat hasta karyanya. Kita lanjutkan hasta karyanya ya. Terima kasih hatinya. Oke deh. Kita lihat sama-sama ya dan kita kerjakan hasta karya hari ini. Selamat mengerjakan sobat-sobat keren. Shalom semuanya, kembali lagi bersama Kak Yedi di Hasta Karya Keren kelas Pratama. Yeay, kita sudah sampai di hari yang kedua ya. Tapi sebelumnya, Kak Yedi mau tanya, gimana nih perasaannya adik-adik semua? Kalau perasaannya Kak Yedi sekarang, Kak Yedi senang sekali bisa ketemu lagi dengan adik-adik di Hasta Karya Keren kelas Pratama. Tapi sebelumnya, tadi kan adik-adik udah mendengarkan cerita tentang Daniel. Daniel yang menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar. Nah, pertanyaannya, kira-kira Daniel tadi minta tolong siapa ya dalam menafsirkan mimpinya Raja Nebukadnezar? Google? Bukan. Ayah, ibu? Bukan juga. Siapa dong? Tuhan Yesus? Iya, benar sekali. Daniel meminta tolong Tuhan Yesus untuk menafsirkan mimpi sang raja. Ingat ya adik-adik, bersama Tuhan kita bisa. Allah sanggup menolong kita saat menghadapi kesulitan maupun tantangan di saat kita memohon kepadanya melalui doa. Dan melalui hasta karya kantong doa ini, kita diingatkan kembali bahwa kita harus selalu berdoa. Nah, gimana nih? Adik-adik udah pada siap belum melanjutkan hasta karyanya? Kalau sudah siap, yuk ikutin gerakannya Kak Yedi. Aku siap. Sekali lagi ya. Aku siap. Kak Yedi mau tanya, sudah siapkah adik-adik untuk melanjutkan hasta karyanya? Aku siap. Wih, keren. Udah pada siap ya? Oke, karena adik-adik udah siap, mari kita langsung melanjutkan hasta karya kita yang kemarin. Nah, hari ini bahan-bahan yang kita perlukan adalah gambar sayuran, awan, dan singa yang sudah dicetak ya. Lalu kita butuh gunting dan juga pewarna. Bisa pakai krayon atau pensil warna ya. Gimana? Udah siap semua? Yuk kita langsung mulai bikin hasta karyanya. Adik-adik, sekarang gambarnya kita warnai dulu yuk. Mewarnainya bebas ya, tidak harus sama seperti punya kakak. Tapi boleh juga kok kalau mau sama warnanya dengan punya kakak. Yang pertama, kita akan mewarnai gambar sayur-sayuran. Kalau sayuran biasanya warna apa sih? Hijau. Oke.
Selanjutnya mewarnai gambar awan. Di sini Kak Yedi memberi warna biru muda. Terakhir, gambar singa. Di sini Kak Yedi memberi warna krem di muka singanya. Untuk pipi, garis yang ada di gambar yang sudah kita warnai ya. Oh iya, saat menggunting, adik-adik harus berhati-hati ya, karena gunting ini adalah benda yang tajam. Bisa melukai adik-adik kalau adik-adik tidak berhati-hati saat menggunakannya. Kalau adik-adik merasa kesulitan saat menggunting, bisa minta tolong didampingi oleh ayah atau ibu atau guru sekolah minggu ya. Sekarang saatnya kita menyimpan gambar ini bersama dengan kantong doa yang sudah kita buat kemarin. Adik-adik, kita sudah menyelesaikan bagian kedua dari Hastakarya. Oh ya, kantong doa yang kita buat selalu mengingatkan kita untuk mengandalkan pertolongan Tuhan melalui doa. Karena Allah kita sanggup menolong kita, menolong segala kesulitan kita. Caranya dengan kita memohon kepadanya melalui doa. Yuk, sebelum kita menutup Hastakarya pada hari ini, Kak Yedi mau mengajak adik-adik semua untuk menyerukan, bersama Allah, aku bisa. Yes, yes, yes. Lagi ya. Bersama Allah, aku bisa. Yes, yes, yes. Wih, keren. Oke, sampai di sini dulu ya untuk Hastakarya hari ini. Sampai jumpa besok. Bye-bye. Oke deh. Itu tadi ya Hastakaryanya ya. Jadi hari ini tugasnya ada 2. Pertama mewarnai, setelah selesai semuanya diwarnai, kemudian kita akan menggunting. Nah, guntingnya harus hati-hati ya. Sesuai dengan garis ya. Harus sesuai dengan garis. Nanti kalau misalkan kesulitan bisa minta tolong mama atau papa. Oke. Sekarang kita simpan dulu semua gambarnya. Yuk, sekarang sama-sama kita lihat cerita teladan hari ini. Siapa ya yang cerita? Nita kayaknya. Bukan. Yuk sama-sama kita lihat ya cerita teladan hari ini. Rek, ayo rek, mlaku nang tunjungan. Sebentar, ada siapa nih? Loh, ternyata ada adik-adik keren. Halo adik-adik, perkenalkan, nama kakak adalah Kak Oni. Kak Oni berasal dari kota Surabaya. Kalau adik-adik dari mana? Wah, ternyata dari berbagai daerah di Indonesia. Adik-adik, bagaimana petualangan kalian hari ini? Pasti seru dong ya. Sudah sampai mana nih bikin kantong doanya? Sudah diwarnai dan juga sudah digunting? Wih, mantep rek. Adik-adik tadi juga sudah mendengar lanjutan cerita tentang Daniel kan ya? Coba Kak Oni tes dulu. Ayo, tadi bagaimana Daniel bisa tahu
isi mimpi Raja Nebukadnezar. Hah? Dari YouTube? Bukan. Lah, benar. Daniel berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan Tuhan kita yang maha kuasa dan penuh kasih itu yang mendengarkan doa Daniel lalu menolong Daniel. Nah, adik-adik, sore ini kita juga mau mendengarkan cerita tentang seorang gadis yang bernama Kak Ovi. Kak Ovi berasal dari kota Semarang. Seperti apa ya cerita tentang Kak Ovi? Daripada penasaran, yuk check it out. Kak Ovi percaya kepada Tuhan Yesus sekitar 7 tahun yang lalu. Tepatnya tahun 2014. Suatu hari saat Kak Ovi sedang di kamar, diam, merenung dan berdoa di dalam hatinya. Tuhan, aku sudah diselamatkan oleh-Mu dan hidupku kini telah berubah. Aku ingat, dulu aku masih suka mengikuti perilaku teman-temanku yang tidak sesuai firman Tuhan. Aku mencontek dan ikut-ikutan bicara kotor. Sekarang, setelah aku percaya padamu, aku tidak mau ikut-ikutan lagi. Aku mau melakukan apa yang sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, aku ingin teman-temanku juga mengenal-Mu dan bisa berubah. Rupanya Kak Ovi rindu teman-temannya juga mengenal Tuhan Yesus dan mengalami perubahan hidup seperti yang Kak Ovi rasakan. Keesokan harinya, Kak Ovi bertemu dengan salah seorang temannya yang berbeda agama, yaitu Kak Gina. Setelah mereka saling menyapa, mereka pun mulai saling bertukar cerita. Nah, Kak Gina menceritakan tentang dirinya yang berusaha mengikuti perbuatan teman-temannya supaya bisa diterima oleh mereka. Iya, Vi. Jadi supaya aku bisa diterima sama teman-temanku, aku kasih mereka contekan. Aku juga ikut ngomong kotor, ya sampai juga bolos sekolah. Saat Kak Ovi mendengar hal itu, dia sangat ingin mengenalkan Tuhan Yesus ke Kak Gina. Sebab Tuhan Yesus mau menerima dan mengasihi manusia tanpa syarat. Namun Kak Ovi juga takut jika nanti Kak Gina akan menjauhinya setelah dia mengenalkan Tuhan Yesus. Di tengah ketakutannya, Kak Ovi diingatkan bahwa dia memiliki Tuhan Yesus yang sanggup menolongnya. Kak Ovi pun berdoa di dalam hatinya. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, saat ini aku perlu pertolongan-Mu. Tolong berikan aku keberanian dan hikmat-Mu, supaya aku dapat mengenalkan Engkau kepada Gina. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Lalu Kak Ovi memberanikan dirinya untuk menceritakan Tuhan Yesus kepada Kak Gina. Dan puji nama Tuhan, Kak Gina mau terbuka mendengar kabar baik tentang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Gina mau mendengar kabar baik tentang-Mu. Walaupun hari ini Gina belum percaya kepadamu, tapi aku akan terus mendoakannya. Kak Ovi tidak putus asa, dan hingga saat ini Kak Ovi masih terus mendoakan Kak Gina agar suatu saat nanti Kak Gina bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, adik-adik keren, seperti Kak Ovi tadi, Tuhan Yesus juga ingin kita menjadi berkat buat sekitar kita, buat keluarga kita, buat teman-teman kita. Ya, memang tidak mudah. Mungkin kita akan diejek teman kita saat melakukan yang benar. Atau seperti Kak Ovi tadi, kita takut saat mau menceritakan tentang Tuhan Yesus. Atau kita akan menghadapi tantangan yang lain lagi. Tapi ingat ya adik-adik,
apapun tantangan, kesulitan yang kita hadapi, kita punya Tuhan yang Maha Kuasa dan mau menolong kita saat kita berdoa kepadanya. Seperti tema sil kita hari ini, bersama Allah aku bisa. Saat kita bersama Tuhan, kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa dan memuliakan namanya. Dan kita menjadi anak-anak yang keren di tangan Tuhan. Nah, adik-adik, yuk kita bangkit berdiri dan sama-sama ucapkan, bersama Allah aku bisa. Oke, siap? 1, 2, 3. Bersama Allah aku bisa. Sekali lagi. Bersama Allah aku bisa. Mantap. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya cerita teladan kita hari ini. Sampai jumpa lagi ya adik-adik. Dan ingat, tetap keren di tangan Tuhan. Dadah. Dadah, terima kasih Kak Oni. Wah, luar biasa sekali ya adik-adik cerita teladan hari ini tentang Kak Ovi yang ditolong oleh Tuhan Yesus untuk berani menyampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Adik-adik semua di sini diberkati melalui cerita teladan. Coba kalau diberkati, beri reaction jempolnya ya. Reaction jempolnya dikasih. Oke, mantap semuanya. Nah, kita habis ini kita mau ngapain ya? Setelah kita tadi sudah dengerin cerita Alkitab, mengikuti kegiatan, mengikuti hasta karya, juga mendengarkan cerita teladan. Kira-kira habis ini apa ya? Nah, habis ini kita mau tanya Kak Kenny ke teman-teman yang ada di sini. Coba setelah kita dengar cerita dari Kak Ovi tadi, bahwa Tuhan selalu menyertai, sekarang kira-kira coba dipikirkan sama sahabat keren ya. Siapa nama teman atau anggota keluarga yang belum kenal sama Tuhan Yesus? Coba dipikir dulu ya. Nanti kalau sudah, Nita mau tanya nih, Kak Kenny sama Kak Wanda juga bakal tanya, siapa tuh nama yang belum percaya atau belum kenal sama Tuhan Yesus, terus kita akan doakan mereka ya. Nah, kalau sudah menemukan nama-namanya, boleh Nita mau tanya ke satu orang deh. Ada nggak ya? Boleh kasih raise hand? Boleh angkat tangannya. Nah, wah, udah banyak tuh Kak. Siapa ya? Iya, coba pilih satu aja. Itu ada yang namanya Nikita. Wah, Nikita sudah angkat itu tangan. Ada Evan. Wah, iya juga ada Evan. Wah, ramai sekali Kak. Ini siapa yang kita mau pilih ya? Kalau nggak keluarga, boleh kok teman yang belum kenal sama Tuhan. Nggak harus keluarga ya Kak Kenny ya. Iya. Coba, halo Kak. Halo, siapa? Sebentar. Oh iya, Evan. Evan mau mendoakan siapa nih? Satu aja. Abi, teman Evan. Oh, teman Evan namanya Abi, betul? Betul. Oke deh, nanti ditulis ya. Bisa ditulis. Oke, terima kasih Evan. Coba teman-teman yang lain ya. Mana ya? Ini. Dari siapa coba angkat tangannya tadi? Yang angkat tangan mana nih yang mau berbagi cerita? Iya, banyak sekali ya Kak Kenny ya. Ini Kak, ada yang dari Kalimantan. Wah, halo. Halo. Siapa namanya? Maaf, ini ketutupan chat.
Jadi nggak kelihatan namanya. Namanya Siapa nih Angelica, namanya? Kak. Benar ya? Oh, namanya Angelica. Wah, kayak namanya ya, kayak Angel. Halo Angelica. Halo. Halo. Gimana nih? Mau mendoakan siapa, Angel? Sepupu. Doakan Bapak. Sepupu. Namanya siapa tuh? Namanya Abuy. Namanya Abuy. Oke deh. Terima kasih Angel mau mendoakan sepupunya ya supaya kenal sama Tuhan Yesus ya. Iya. Mantap ya, Iya. keren Oke. sekali. Keren sekali. Terima kasih Angel. Nah, oke. Bye-bye. Oke. Nita, Semua. selain juga Iya kita nih. harus Kenapa Kak Kenny? mendoakan, selain kita juga harus mendoakan teman-teman kita, saudara kita yang belum percaya, kita juga perlu menceritakan dan juga perlu mengajak mereka untuk bisa ikut SIL atau sekolah minggu. Oh iya betul. Ya, selain didoakan juga harus diajak. Betul sekali. Nah, Yuk kita coba pilih sebelumnya, satu lagi ya. Tapi Kak Kenny sebelumnya, Kak Nita Nita sama Kak Kenny sama Kak Wanda juga mau minta maaf. Kalau misalkan ada yang tidak udah angkat tangan terus tidak sempat kepilih, mungkin besok lagi ada kesempatan ya, karena ini banyak sekali yang semangat, semuanya semangat Kak Kenny. Iya nih, waduh, kita juga jadi semangat ya Kak di sini. Iya, jadi tambah semangat. Oke, satu lagi ya Kak Kenny ya. Iya, satu lagi boleh deh. Ada siapa nih? Aduh, siapa ya? Kita mau pilih di sini ada Stefano dari Kalimantan. Halo, Stefano. Hai, coba di unmute dulu. Iya, di unmute dulu mic-nya. Mic-nya coba dipencet dulu ya. Stefano, senyumnya ganteng sekali. Semangat sekali ya. Oke, sudah bisa belum? Itu sudah bisa. Hai Stefano. Halo Stefano. Stefano mau mendoakan siapa? Orang tua. Siapa? Siapa? Agak dekat. Biar kedengeran. Doakan keluarga. Doakan keluarga. Oh, mendoakan keluarga. Oke. Mantap sekali ya. Setelah Stefano mendoakan keluarga, Stefano mau berbuat apa? Mau mengajak keluarga ke gereja? Atau mau mengajak keluarga ikut sekolah Injil liburan? Atau apa? Apa, Dek? Apa? Mau ngajak ke gereja? Iya. Iya. Mengajak ke gereja atau yang lain-lain? Vano pasti mau ajak keluarga ke gereja ya? Iya, wah Iya, oke. Terima kasih Vano sudah berani. Iya, Vano sudah berani nih ya Kak untuk mau mendoakan dan juga mengajak keluarga dan teman-temannya untuk mendengarkan cerita tentang Yesus. Nah, adik-adik di sini, sobat keren semuanya, tentu juga sama ya. Pasti sobat keren punya orang-orang, teman, keluarga yang rindu untuk didoakan. Seperti yang tadi sudah diceritakan juga sama teman-teman yang lain. Nah, sobat keren, mengingatkan kembali bahwa jangan lupa sobat keren juga harus menyelesaikan tantangan yang ada di hari kedua ini, yang ada di kartu tantangan ya. Jangan lupa untuk mengerjakan kartu tantangan di hari yang kedua. Ini kartu tantangan di hari yang kedua. Ingat ya adik-adik, tidak perlu takut karena sesuai dengan pelajaran kita hari ini, bersama Allah aku bisa. Dan juga adik-adik, Kak Kenny ingin menyampaikan
untuk adik-adik yang belum mendapat kesempatan untuk ngobrol, bicara langsung pada sore hari ini, tidak perlu bersedih, karena besok masih ada kesempatan untuk menjawab maupun mengobrol bersama Nita, Kak Kenny, dan juga Kak Wanda. Oke? Nah, sekarang kita akan kembali lagi untuk mengikuti petualangan Kenzi dan juga teman-temannya. Adik-adik tetap di sini. Hai teman-teman, kami dari Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan Bandar Lampung. Mari teman-teman, kita akan naikkan satu pujian berjudul Percaya Patuh dari nyanyian pujian nomor 247. Mari teman-teman yang berada di rumah maupun di gereja, kita akan bangkit berdiri dan kita akan bersukacita menyanyikan pujian ini. Ayo adik-adik, kita bersama-sama berdiri dan menyanyi ya. Mari kita pujikan pujian ini. Ku beserta Tuhan dalam perjalanan, sinar sabdanya jadi suluh. Tuhanku di sampingku tetap dibimbing, serta umat percaya patuh. Percayalah patuh pada Allah, agar hidup bahagia, percaya patuhlah. Kita akan naikkan pujian ini, bait yang kedua. Hilang awan gelap dan bayangan lenyap, dalam kasih-Nya ku berteduh. Hilang bimbang ragu, hilang tangis sendu, bila hidup percaya patuh. Percayalah patuh pada Allah, agar hidup bahagia, percaya patuhlah. Kita pujikan bait yang ketiga. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Takkan ku pahami kasih-Nya yang murni, sebelum ku serahkan penuh hidup harta sekalian pada mezbah Tuhan, dengan hati percaya patuh. Percayalah patuh pada Allah, agar hidup bahagia, percaya patuhlah. Kita akan pujikan bait yang keempat. Ku beserta Tuhan dalam perjalanan, persekutuan indah teguh. Jalannya ku ikut, perintahnya ku turut, selamanya percaya patuh. Percayalah patuh pada Allah, agar hidup bahagia, percaya patuhlah. Kita akan pujikan refrennya. Percayalah patuh pada Allah, agar hidup bahagia, percaya patuhlah. Oke, kita akan kembali bersama-sama mengikuti petualangan bersama Kenzi dan juga teman-temannya. Adik-adik, yuk siapkan diri untuk kita mengikuti petualangan kembali bersama Kenzi dan juga teman-temannya. Ayo kita siap-siap. Yuk kita mau sama-sama mempersiapkan diri untuk mengikuti petualangan kembali bersama Kenzi dan juga teman-temannya. Sudah siap? Siap Kak Kenny. Wah, Kak Wanda sudah siap. Adik-adik yang di rumah sudah siap? Kalau sudah siap, jempolnya diangkat. Yuk, jempolnya Kenny diangkat. Lihat jempolnya, sudah diangkat itu Kak. Waduh, sudah sampai berdiri. Aduh, mantap sekali adik-adik ini ya. Keren banget ya Kak. Betul sekali Kak. Nah ini Wah, Kak, ini udah Kak. mau mulai lagi. Siap-siap ya adik-adik ya. Kita mau ikuti bersama-sama petualangan Kenzi dan teman-temannya.
sahabat keren yang di rumah, kita sudah bersama-sama belajar melanjutkan Alkitab. Nah, apa saja yang bisa kita teladani ya? Iya, betul enggak? Kita telah belajar bahwa Allah yang hidup sanggup memberikan jalan keluar bagi kita semua. Seperti yang dialami Daniel dan teman-temannya tadi. Nah, jadi jawaban untuk masalah kita sekarang juga sama. Kita harus tetap bergantung kepada Allah. Oh, jadi begitu ya? Tapi kalau dipikir-pikir, bagaimana kita bisa keluar dari persimpangan ini? Mana yang harus kita pilih ya? Iya nih, sepertinya belum nampak jalan keluarnya teman-teman. Bagaimana ini? Tenang Kak Neta, Kak Infakira, Kak Kenzi, tenang. Bukankah kita kemarin sudah belajar dari firman Tuhan? Nah, saatnya kita untuk mempraktekannya lagi. Gimana nih maksudnya, Er? Aku jadi tambah bingung. Gimana sih? Duh, gini loh Kak Neta. Bukankah papa, mama, dan guru-guru di sekolah minggu sudah mengajar kita untuk senantiasa berdoa dalam segala keadaan? Oh, itu maksudnya. Iya, jadi sekarang kita harus terus melakukannya. Kita harus meminta petunjuk dari Allah. Kita yakin Allah akan memberikan pertolongan bagi kita, ya kan? Oh iya. Iya, betul. kamu benar, Er. Kita harus percaya bahwa Allah tetap bersama-sama dengan kita. Oke, kalau begitu teman-teman, kita harus berdoa meminta pertolongan Tuhan. Iya. Yuk, kita sama-sama berdoa. Ayo. Tuhan Yesus, saat ini kami sedang mengalami kesulitan. Tuhan, bantu kami supaya kami bisa melalui kesulitan yang kami hadapi. Kiranya penyertaan Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Teman-teman, coba perhatikan. Itu kelihatan nggak teman-teman? Itu loh, di atas kita ini loh. Itu sepertinya ada asap deh. Iya. Biasanya jika ada asap, pasti di sana ada orang yang sedang beraktivitas. Siapa tahu ada pemukiman, ada warga di sana. Jadi kita bisa minta bantuan kepada mereka. Betul. Coba perhatikan lagi. Sepertinya kalau asapnya itu kita lihat, sepertinya berasal dari persimpangan situ deh. Jalan-jalan tengah situ. Di daerah semak-semak situ loh. Oh iya. Situ ya, tunggu Ken. Kenapa? Semak-semak? Iya itu. Jadi kita akan berjalan semak-semak itu. Gimana kalau lebih bahaya lagi di sana? Meskipun banyak semak belukar di situ, Nita, tapi kan lebih baik daripada kita pilih yang di sana malah ada buaya, atau yang di sebelah sini ada jurang. Nanti kalau kita jatuh gimana? Aduh, iya ya. Iya Kak Nita, ini cara yang lebih baik. Kita perlu mencobanya supaya tahu hasilnya. Kita harus percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kita dalam perjalanan kali ini. Coba deh. Bagaimana teman-teman? Kita coba aja ya. Betul kata Erlangga tadi. Iya, sudah deh kalau begitu. Walaupun sebenarnya aku masih agak takut sih. Oke deh, aku siap. Baiklah, ayo teman-teman. Kiranya penyertaan Allah selalu bersama dengan kita. Oke. Aku tahu. Aduh. Kenapa ini bayang semak berdur, teman-teman? Aduh. Sakit kakiku, tanganku, kegores-gores. Kak Nita, kita
kita sudah berjalan sejauh ini. Mana mungkin kita akan kembali lagi. Tenang Nita, kita hanya terus berjalan supaya kita tahu di sana itu nanti ada jalan keluar atau tidak. Betul Kak Kenzi, kita tadi kan juga sudah berdoa. Nah, dengan demikian kita yakin bahwa Allah terus menyertai kita. Percaya deh. Iya Nita, aku Betul. juga sama kok. Aku merasakan juga. Teman-teman, apakah kalian menyadari ternyata di persimpangan tadi kita sepertinya nggak ketemu kan jalan keluar? Iya ya. Tapi saat kita sudah berjalan sejauh ini, ternyata itu adalah bukti penyertaan Tuhan. Betul sekali. Ya, ya udah, ya coba kita aja. Kaki. Kita lanjut yuk. Aduh. Teman-teman, coba lihat. Pepohonannya sudah mulai menghilang lama-lama semakin kita jalan terus. Wah, iya ya. Bisa jadi ini memang jalannya. Oke deh. Yuk kita lanjutkan perjalanan kita. Oke, kita lanjut dulu ya. Iya. Yuk. Teman-teman, coba dengarkan baik-baik. Sepertinya ada suara hewan. Coba deh dengerin deh. Iya benar kan? Iya loh. Sepertinya aku juga mendengar Itu sepertinya suara hewan. Tapi suara hewan apa ya? Coba dengar. Mana sih suara apa sih? Ini aku juga dengar. Coba didengerin. Iya, benar-benar aku juga dengar. Coba dengerin dulu deh. Iya. Coba kita tenang, kita dengarkan dulu. Suaranya semakin lama semakin jelas. Suara apa itu ya? Suara apa ya? Ada suara burung pipit. Oh, iya kan? Ini kan suara hewan-hewan ternak juga. Iya. Tapi mana mungkin di hutan belantara seperti ini ada hewan ternak? Kambing gitu. Iya juga sih ya. Masa ada? Apa mungkin ada yang mengembalakan kambing di sekitar sini? Tapi tidak mungkin. Ini kan hutan belantara. Tidak mungkin ada yang menggembalakan di daerah sini. Tunggu dulu. Kita dengarkan lagi. Sepertinya bukan hanya suara hewan deh. Tapi sepertinya ada beberapa orang yang sedang beraktivitas. Iya deh, sepertinya bener deh. Ada suara orang yang sedang beraktivitas. Iya betul. Kalau gitu kita cepat deh lanjutkan perjalanan. Sepertinya kita semakin dekat dengan jalan keluar. Wah, aku jadi semakin semangat kalau begitu. Ayo kita lanjut yuk. Aduh, Kenapa nih? kakiku udah gak kuat. Aduh, rasanya sakit semua, aku capek. Sebaiknya kita beristirahat dulu aja ya. Tapi iya sih bener ini. Kakiku juga sakit, mungkin tergores semak-semak tadi mungkin ya. Oke deh. Baiklah kalau begitu. Oke deh, sahabat. Sebaiknya kita semua beristirahat dulu ya. Oh iya, tetap kerjakan kartu keren kalian. Besok kita akan lanjutkan perjalanan kita. Oke? Satu lagi, jangan lupa selesaikan. Sampai jumpa besok ya. Sampai Besok jumpa. aku tunggu ya. Tuhan memberkati. Pastikan besok ya aku tunggu. Sampai jumpa besok. Capek.